Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 31 Januari 2022, teman-teman. IHSG-nya nggak kemana-mana hari ini, teman-teman. Ya, seperti ini sekilas ya, IHSG hari ini nggak kemana-mana. Kira-kira kenapa, teman-teman? Kenapa kok kemarin sebenarnya udah oke, laporan keuangan sudah oke, seperti itu. Musim laporan keuangan, tapi kok kenapa IHSG-nya seperti jalan di tempat seperti ini? Nah, di video ini saya akan membahas kenapa sih IHSG hari ini seperti ini, dan ternyata dalam kondisi IHSG yang mana-mana ini ternyata masih ada sektor-sektor yang layak untuk diperhatikan, teman-teman ya. Layak diperhatikan karena kondisi-kondisi sekarang. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading. Teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading. Daripada dananya dititipkan, lebih baik teman-teman ikutin terus channel MS Trade dan belajar saham bersama saya, Surya MS Trade. Bagi teman-teman yang pengen menjadi kontributor atau supporter dari channel MS Trade, silahkan klik di deskripsi. Teman-teman bisa join menjadi supporter channel YouTube MS Trade. Ya, hanya dengan sekitar 20.000 teman-teman bisa menggunakan loyalty badge, sehingga saya bisa memfilter mana-mana yang merupakan member dari channel YouTube MS Trade, sehingga teman-teman bisa request dan bisa bertanya sesuatu, nanti akan saya silakan beri prioritas. Oke teman-teman, kita akan tengok dulu IHSG-nya seperti ini saat ini ya. Sekilas saja, kita secara visual melihat secara sekilas. IHSG-nya kemarin sebenarnya udah naik ya, naik di separuh dari trennya. Jadi di dalam tren dia turun, ya, tren turun yang saya tarik ini teman-teman, yang ini, yang sepanjang ini ya maksud saya, ya sepanjang ini adalah tren yang saya tarik untuk IHSG-nya. Nah, dalam tren turun ini ya, IHSG-nya kan kemarin dalam tren turun ini ya, maksud saya yang ini ke sini, ini IHSG-nya sudah sampai di 50 retracement. Artinya kenaikannya dia sudah oke sih, kemarin oke seperti ini sampai 50 retracement. Namun demikian hari ini closing-nya dari IHSG itu di bawah supportnya teman-teman. 50 retracement yang kemarin ini support yaitu di 6.628. 6.600 belum sampai ya. Belum sampai supportnya, sorry. Supportnya itu ada di 6.627. 28, di mana sekarang 31, ya hampir sih. Kalau saat tadi sudah sempat menyentuh ya, dan kita bisa ngelihat bahwa sebenarnya runningnya dari IHSG ini hari ini bagus ya. Kita bisa lihat dulu dalam time frame 5 menitan, dalam time frame 1 jam maksud saya. Oke, saya akan garis seperti ini. Nah, ini adalah awalnya IHSG tadi kenceng turun ya, di bawah naik lagi terus di bawah turun. Turunnya ini walaupun belum sempat low yang hari ini, tapi sudah menandakan bahwa di 60 menit terakhir percaya diri untuk turun si IHSG-nya ini. Nah, kita lihat memang dalam tren dari sekitar bulan Desember tanggal 1 ini, polanya dari si IHSG ini seperti ini ya teman-teman. Naik ya, turun, ya, naik lagi, turun lagi, dan kemarin ketemu di mid dari uptrendnya dari channel ini, dan sekarang sedikit turun di bawah mid tersebut. Memang mungkin kondisi ini teman-teman, kondisi seperti ini masih akan terjadi dalam beberapa saat ke depan kalau menurut saya, karena marketnya memang terasa masih belum jelas, sehingga apa yang kita lakukan adalah, nah seperti di judul saya, bahwa market ini mungkin kita harus trading. Di sini ada hashtag, untuk saya posisi saya adalah saat ini sedang trading saja. Nah, IHSG hari ini ditutup di 6.631,151 atau turunnya 14,360, turun 0,21. Kita lihat dulu saham-saham market cap. Nah, ini kalau kita lihat nih adalah regional ya teman-teman. Ini regional tanggal 28. Jadi belum update, ini regional untuk hari Jumat kemarin 28 ya. Kalau yang Asia hari ini Nikkei, Hang Seng naik 1%, ini adalah hari ini. Ya, terus untuk untuk Amerikanya belum ya, seperti itu. Nah, kita akan tengok dulu saham market cap besar hari ini. Secara umum banyak yang merah ya teman-teman.
BCA, BRI, Telkom, BMRI, Arto naik sedikit saja teman-teman, nggak ada yang signifikan naik. Nah, nanti akan saya sampaikan teman-teman. Beberapa sektor yang naik hari ini, tadi sudah sekilas saya tengok. Beberapa sektor yang sekilas saya tengok hari ini naik adalah CPO, konstruksi, kemudian grup lipo dan farmasi, teman-teman ya. Nah, kira-kira kenapa sih kondisi saat ini IHSG kok bisa masih nggak jelas? Kok IHSG-nya masih nggak jelas ya? Kemana-mana. Terus kenapa sektor-sektor yang bergerak adalah salah satunya farmasi ya, kemudian grup lipo, konstruksi, CPO. Ya mungkin apakah mungkin karena masih berlanjut dengan laporan keuangan seperti itu. Nah, sebelumnya kita akan tengok dulu ya. Kita akan tengok dulu kondisi berita teman-teman ya. Kita akan tengok dulu kondisi beritanya seperti ini, bahwa tadi saya sampaikan bahwa CPO hari ini termasuk sektor yang bergerak. Nah, ini harga di sini di berita harga sawit siap-siap rekor lagi ya. Jadi kita lihat dulu dari candle-nya dulu, baru kita lihat berita ya. Jangan kebalik, jangan berita dulu ke candle. Karena itu biasanya udah telat ya. Nah, ini memang harga CPO secara umum naik. Ya, kemudian juga kenapa tadi saya sampaikan bahwa saham-saham farmasi naik ini ya, sepertinya kalau teman-teman bisa membaca berita sendiri juga kan, sebenarnya Omikron ini juga sedang naik seperti itu. Dan kalau kemarin laporan keuangan pada bagus, umumnya pada bagus karena memang kondisi sepertinya udah membaik. Nah, apakah dalam beberapa minggu atau bulan ke depan nih kondisi masih akan membaik, perekonomian masih akan membaik seperti itu yang masih menjadi kewaspadaan saya, sehingga saya sampaikan bahwa posisi saya adalah posisi trading. Nah, di sini disampaikan juga bahwa ditarik Omikron, berarti ditarik turun dan didorong musim laba. IHSG mau kemana? Ya, menurut saya IHSG masih belum kemana-mana, sehingga setting kita adalah masih posisi trading. Oke, itu tadi adalah sekilas berita. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke bahasan saham-saham yang biasa saya bahas. Baik teman-teman, untuk saham-saham yang biasa saya bahas, saya sampaikan memang secara umum ada 3 kondisi yang seperti biasanya teman-teman, yaitu saham yang mulai reversal, sudah ada sektor yang mulai reversal juga, kemudian saham ada yang melanjutkan kenaikannya tapi terus akhirnya melemah, dan kemudian ada saham yang cenderung masih sangat volatil dan masih turun. Nanti akan saya bahas. Baik teman-teman, yang pertama adalah saya bahas dari saham sektor banking teman-teman. BBNI yang kemarin melejit, laporan keuangannya oke, ternyata hari ini dia retracement ya, boleh dibilang dia retracement seperti itu. Dan ini untuk BBNI ini akhirnya masuk lagi ke area hijau, di mana area hijau ini adalah area konsolidasi dia yang paling atas teman-teman. Nah, kondisi retracement dari si BBNI ini kita lihat saat ini koreksinya dia udah sampai di 23 atau sedikit di bawah 23,6 retracement. Ini adalah supportnya. Jadi BBNI sempat di 7.500-an teman-teman. Oke sekali ini barang, dan retracement hari ini adalah sampai di support pertama di 7.350. Nah, kira-kira bagi teman-teman yang suka antrinya di berapa Pak? Ya kira-kira kalau 50 retracementnya sekarang adalah di 7.150 teman-teman. 7.150. Nah, kemudian adalah Bank Mandiri. Nah, ini menurut saya sih untuk ini teman-teman mesti berhati-hati karena candle hari ini adalah engulf, bearish engulf. Ini artinya kekuatan turun ini cukup kuat ya, teman-teman, cukup kuat. Kita akan tengok dulu kira-kira koreksi ini, retracement ini udah sampai di 38,2, teman-teman. 38,2. Ya, memang biasanya orang antrinya itu di 50 retracement kalau mau antri. 50 retracement di mana? Di 7.350 di sini. Ya, tepat ini merupakan support sebelumnya ya, teman-teman. Itu untuk Bank Mandiri. BBRI sama juga, teman-teman, running di bawah support semuanya ya. Secara umum blue chip hari ini banyak running di bawah support. Ya, BBRI support 23,6 dia jebol. Nah, teman-teman nih perhatikan. Ini ada ya satu yang menarik, nanti saya bahas juga di belakang, adalah BBKP. BBKP ini kemarin sudah muncul sinyal bagus ya. Jadi hari ini dia melanjutkan kenaikannya. Untuk BBKP ini dia melanjutkan kenaikannya. Nah, kita akan hapus dulu seperti ini dan kita akan berikan Fibonacci-nya dulu. Kita ambil dari tren paling akhir aja teman-teman ya. Dari kisaran 330-an ternyata hari ini dia udah sampai di 50 retracement ya.
Ya memang 50 retracement ini adalah satu target pertama dari tren dia turun. Tren ketika dia reversal atau naik itu target pertama di 50. Kalau seandainya misalkan besok ini 50-nya hanya di toel aja. Kalau misalkan besok bisa di Rebo ya, bisa di 50, mantap. Maka target kenaikan dari si BBKP berikutnya itu bisa di sini teman-teman, di 50 retracement berikutnya itu di kisaran 340. Jadi yang pertama adalah target di sekarang, yang kedua ini target yang pada tren yang lebih tinggi. Oke, kemudian saya skip aja yang nggak perlu dibahas lama, akan saya percepat aja. Untuk BBCA dia kembali turun lagi teman-teman ya. Dia kemarin kan laporan keuangannya nggak biasa, nggak naik tapi nggak begitu signifikan. Saat ini ya dia kembali lagi terkoreksi. Saya mesti update ini. Dia terkoreksi saat ini sudah sampai di 50 retracement. Tetapi 50 retracementnya adalah bentuk candlenya adalah Black Marubozu. Jadi untuk lebih berhati-hati dulu kalau memang mau antri yang ada di bawah aja teman-teman. Antri di bawah tuh kisarannya mulai di 7.500, 7.430. Oke, kemudian adalah BBTN. Ini termasuk saham yang retrace. Atau dia ketika naik kemarin sebenarnya udah bagus sekali sampai di 50 retracement ya, tetapi dia masih belum kuat sehingga dia retrace atau turun atau koreksi dari trennya teman-teman ya. Nah, kita akan tarik dulu supportnya dia di berapa. Saat ini supportnya dia ada di 1670 dan area pembelian umumnya adalah di 1650. Kemudian Bank Danamon ini secara candle sih bagus, cuman dia masih banyak resistannya juga teman-teman, masih banyak resistannya juga. Resistan yang 2450 adalah MA 200, kemudian ada 2460-an, itu resistan pertama. Kemudian untuk agro ternyata masih belum kuat ya, walaupun kemarin ada candle tapi memang secara candlenya kemarin tipis banget ya, candle yang kemarin tipis banget, jadi resistan dia masih di 1423 ya. Nah untuk Breeze sebenarnya Breeze ini sudah mulai cukup oke ya, karena dia ada konsolidasi dan hari ini mulai ngetes ngebreak tapi turun lagi. Nah kita lihat dalam time frame yang lebih pendek kira-kira bagaimana. Oh seperti ini, ternyata dalam 60 menit dia awalnya naik baru kemudian turun ya, seperti ini ya, awalnya naik baru kemudian turun. Kemudian teman-teman juga kalau tadi BBKP yang diperhatikan, nanti akan saya bahas di belakang ya, saya simpulkan di belakang. BBKP tadi oke, terus kemudian adalah BTPS. Ini BTPS ini terutama untuk teman-teman yang model hafalan, karena ini pergerakannya juga pakai hafalan. Saya dulu sering banget trading BTPS, tapi sekarang udah jarang teman-teman ya. Nah, BTPS sudah berhasil melewati resistan pertama di 3458. Nah, bagi teman-teman yang bertanya bagaimana mencari resistannya, itu adalah saya menggunakan Fibonacci. Untuk Fibonacci silahkan buka aja di Fibonacci playlist. Kemudian BNGA saya skip, nggak ada yang menarik teman-teman ya. Oke, kemudian akan kita lihat bank digital teman-teman ya. Arto ini biasanya kan ketika marketnya merah dia turun. Nah hari ini Arto kembali lanjut teman-teman ya, kembali lanjut. Arto ini untuk target dia ada di 16.900-an. 16.900-an. Dan Arto ini penurunan kemarin targetnya udah kecapai dan sekitar 17.000-an itu adalah 17.100 itu adalah targetnya dia teman-teman. Sekali lagi ini barang enak sekali dipakai trading dan prinsip saya trading di Arto adalah ketika dia turun cukup lama, tunggu dulu sampai candlestick-nya itu mulai ada perlawanan baru masuk teman-teman. Nah ini walaupun dia cukup volatil juga, kemarin candlenya adalah doji. Jadi kemarin candlenya adalah doji, jadi candle yang setelah hari ini, sebelum hari ini itu doji, artinya butuh konfirmasi, dan konfirmasinya hari ini adalah dijawab naik walaupun tidak setinggi high-nya kemarin ya teman-teman. Oke, kemudian saya akan lanjutkan BGTG juga masih cukup oke, walaupun kondisi market kayak gini masih cukup oke. Tapi ini adalah saham tradingan ya. Ini saham tradingan. Dan kemarin sempat sampai di 38,2 retracement atau di resistan kedua di sini tapi belum berhasil, jadi dia turun lagi sentuh support dan dia sekarang head to head ke resistan di 241 atau resistan pertama. Oke, BBYB juga teman-teman boleh perhatikan ya.
BTPS, kemudian apa tadi? BGTG, BGTG, BBYB, ya digital ya teman-teman. Perhatikan walaupun ini masih agak-agak lemah tapi lumayan lah ada reversalnya seperti itu. BBAI juga dia masih konsol itu konsol area atau narrow range atau area sempit. Kalau dia tidak jebol dari area itu bisa diindikasikan sebagai adanya akumulasi seperti itu. Nah, tentang ini tentang apa istilahnya akumulasi, tentang narrow range atau konsolidasi ini teman-teman bisa lihat playlist saya udah bahas. Kemudian BABB juga cukup menarik tapi sementara dipantau dulu. Ini digital nih saat ini semuanya berada di bawah semua teman. BNBA, BVIC oke boleh diperhatikan ya. BVIC ini digital ini semuanya lagi berada di bawah. Nah, agro kan tadi sudah, BNLI ini sebenarnya kemarin sempat cukup bagus tapi ya kita skip aja dulu. Ini oke sebentar teman-teman ya, internet saya agak lambat. Oke, sebentar. Sorry teman-teman ya, loadingnya agak lambat karena ternyata anak saya agak ngegame atau TikTok tadi ya. Oke, saya akan ganti nanti berapa seminggu inilah sekitar 2 minggu lagi saya akan ganti Bisnet mau masuk ke Balikpapan ya teman-teman dengan speed yang lebih tinggi seperti itu. Kemudian untuk BEX masih biasa aja, BBKP tadi udah saya bahas, INPC ya, kemudian bank ini biasa aja. Kalau yang menarik nanti akan saya sampaikan. Amar ini mulai ada, Amar kemarin kan ini ya teman-teman, Amar kan kemarin dia shooting star, hari ini sudah muncul doji. Nah bagi teman-teman yang kemarin nanya Amar apakah mungkin nyangkut, penurunan sih kalau saya lihat saat ini dia udah muncul doji, artinya kekuatan buyer sellernya udah mulai imbang, tapi ini masih butuh konfirmasi hari Senin ya. Dinar juga masih udah mulai oke ya, ini dinar mulai oke. Kemudian sebentar teman-teman, internet saya bener-bener mengganggu untuk kerja. Bevin kemarin oke, hari ini ya dia masih belum kuat tapi dia masih belum jubel support ya teman-teman, masih boleh diperhatikan. Nah kemudian untuk BBTN udah saya bahas, BJTM nggak ada kemana-mana seperti itu. Ini internet saya benar-benar mengganggu ya. Nobi, BJBR ini semuanya cukup oke tapi cukup hati-hati aja. Semua ini masih kondisi downtrend. Artinya downtrend itu kalau dia naik, saya belum sempat bikin konten tentang downtrend teman. Kalau dia naik, kalau teman-teman membeli, targetnya jangan jauh-jauh. Misalkan seperti ini, targetnya seperti ini targetnya dia hanya di 50 retracement di sini ya. Jadi caranya adalah dengan menarik tren dari swing high swing low yang terdekat, swing high swing low ditarik seperti ini, ketemu resistannya 233850, gunakan 50 sebagai target terdekatnya teman-teman ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan di 38 udah mulai nggak kuat, buang aja lah. Karena secara tren ini pergerakannya adalah turun. Baik teman-teman, berikutnya adalah saham Astra Internasional ya. Nah kan, ini loading lagi internetnya. Internetnya loading lagi, bener-bener mengganggu teman-teman ya. Nah Astra Internasional nih seperti ini. Ini dia, ya saat ini dia masih nggak kemana-mana ya. Masih nggak kemana-mana. Nggak bagus juga sinyalnya. Memang dia ada target di 52. Memang ada target di 52, target dari double top. Oke. Dan untuk Astra Autopad. Auto dia malah cenderung mencari support dan memang ada support di sekitar 1000 teman-teman. Hari ini udah di toelnya seperti itu. Nah, apakah besok akan naik dari support? Belum tentu teman-teman, karena hari ini candle terakhir ini masih doji pun nggak sempurna, masih cenderung bearish ya. Jadi sementara hati-hati aja dulu. Oke, kemudian adalah untuk ACS ini nggak menarik ya, retrace lagi ke bawah. Kemudian untuk Unilever juga sama, Indofood aja juga sama ya. Indofood juga sama, ini masih belum begitu menarik. Teman-teman, sorry ini masih loading juga. Nah, ini good Garuda Food yang kemarin bagus, hari ini aja dia digas turun seperti ini teman-teman. Sudah sampai 78,2 retracement. Nah, kalau seperti ini gimana teman-teman? Dengan kondisi market yang seperti ini, walaupun chartnya dari Garuda Food ini oke, tapi ternyata volatilitasnya tinggi. Ya sebenarnya kalau kita lihat, polanya dari si Garuda Food ini adalah pola trading. Teman-teman bisa melihat polanya ini adalah pola trading di mana
ini adalah boleh dibilang puncaknya ya, atau resistannya, dan di area sini boleh dibilang juga ada ya, walaupun nggak sempurna seperti atas bawah polanya, tapi ini adalah pola trading teman-teman. Pola trading tuh teman-teman harus sadar kalau ketemu resistan adalah harus buang, dan ketemu support kalau berani beli silahkan. Kemudian ICBB ya dia masih belum kemana-mana sih teman-teman, juga ya di situ-situ aja. Dan kalau kita lihat sepertinya memang dia ada satu tren ya, ini kalau belum ngebreak itu ya ini bentuknya juga nggak begitu sempurna, kadang ada yang sempurna kadang ada yang enggak ya, seperti ini kira-kira. High-nya adalah cenderung lower ya teman-teman, high-nya cenderung lower, hati-hati kalau break dari supportnya di 8400. Nah teman-teman, tadi sekilas saya lihat harga minyak menguat ya. Medco masih lanjut kenaikannya, hari ini ngelewati MA 200. Perhatikan kalau bisa ngelewati MA 200 itu dia area masuk ke area bullish ya teman-teman. Tetapi ini juga diperhatikan, ini saham pernah balik di 650. Harganya sekarang sudah ngelewati 500 atau sudah ngelewati psikologi, angka psikologi. Kemudian untuk Elsa juga masih lanjut. Ini ya, Elsa sama Medco keduanya masih lanjut, tapi ada yang perlu diperhatikan adalah candlenya adalah doji ya, butuh konfirmasi. Dan hari ini ngelewati 50 retracement, target pertama tapi muncul doji ya. Target berikutnya ada di 297. Hari ini sih cukup oke ya, bisa di atas 50, bisa di atas 274, mepet sekali. The next targetnya di 298. Nah untuk Akra teman-teman kemarin oke, tapi hari ini masih melemah lagi, jadi tolong diperhatikan dulu. Rentang Akra adalah resistan 750, supportnya 700, apakah masih konsol di situ? Nah perusahaan gas sebenarnya hari ini masih oke, ketemu di 38,2 retracement dari tren besarnya ya teman-teman. Targetnya sih kalau dia bisa tembus 38 nih hanya ke 1450 teman-teman. Baru kalau lewat dari situ nanti dipikirkan lagi. Oke teman-teman, ini adalah saham sektor sawit, di mana sektor sawit hari ini oke. Seperti yang saya bilang tadi di berita bahwa untuk sektor ini mengalami pergerakan yang bagus, naik karena si sawitnya sendiri naik ya teman-teman. Jadi untuk hari ini untuk Astra Glostari ini mengulang ngetes resistan di 38,2 retracement di 10.170. Namun nggak kuat kembali lagi teman-teman ya. Bisa jadi ada resistan volume atau sekumpulan volume dari orang-orang yang nyangkut, sehingga ketika harganya naik menembus area beli dia atau sampai di area beli dia, maka orang tersebut akan take profit seperti itu. Nah kemudian ini adalah LSIP teman-teman. Ini LSIP Pak, LSIP. Nah LSIP cukup oke ini pergerakannya. Hari ini sampai 38 dan bandingannya nggak begitu dalam. Nah kalau targetnya sih sebenarnya tetap di 50 teman-teman, 50 retracement dari tren pendek yang saya ambil, yaitu di 1316. Kemudian berikutnya adalah ini adalah SIM sama juga targetnya kisarannya di 50 retracement di 481. SSMS berikutnya ini SMS seperti ini, dia hari ini cukup oke, targetnya dia hari ini pas kecapai di 1005-an. Target berikutnya dia ada di 1053, memang pendek ya teman-teman. Berikutnya ada lagi di 1130. Untuk BWPT, iya dia juga reversal juga teman-teman, dan sudah pas di targetnya dia 50 retracement. Oke. Kemudian target berikutnya kalau misalkan dia kuat di 50 retracement atau di 71, maka target berikutnya itu ada di 86 teman-teman. Baik teman-teman, berikutnya adalah sektor coal ya. Coal ini ya masih nggak kemana-mana sih. Kemarin sebenarnya cukup oke ya coal, tapi hari ini dalam juga turunnya nih. Apakah masih berlaku bahwa sektor ini bagus? Sepertinya masih banyak yang menarik, tertarik ya teman-teman. Masih banyak yang tertarik. Harum adalah saham tradingan saya. Kalau turun dalam biasanya saya beli, tapi saya baru akan tertarik lah kira-kira di 10.000 dan 9.600. Kemudian untuk Adaro juga akhirnya sama terkoreksi, perhatikan supportnya di 2160. Kemudian Indo Tambang Raya kemarin gasnya kenceng ya,
ngegasnya kenceng, hari ini dia terkoreksi. Supportnya ada di 21.580. Kita hapus dulu Fibo yang ini. Kalau kita cari retracement-nya dia dari tren kecil ini saja, dia support terdekatnya di 21.400, 50 retracement-nya di 21. Jadi teman-teman mau yang antri di harga 21-an tuh 50 retracement. Kemudian ini adalah PTBA ya teman-teman. PTBA ini ya masih koreksinya masih tipis saja di 23 retracement support pertama. Seperti itu. Oke, saya skip. Oke, kemudian indika energi ini adalah ini cukup oke dikawal chartnya ya teman-teman. Ini ya memang naik terus kemarin koreksi ekstrim, koreksi ya maksud saya, nggak ekstrim sih. Terus naik lagi 3 hari dan ini koreksi. Ya wajar sih. Apakah pengulangannya akan seperti itu? Naik pakai koreksi seperti itu. Itulah yang justru lebih bagus pergerakannya ya. Nah, untuk saat ini dia tepat berada di 78,6 retracement dari tren sebelumnya. Ya, dari tren sebelumnya. Terus itu kisarannya di 2180 dan resistan candle ada di high-nya hari ini 2220, 2278 ya, 2340. Kemudian kita tengok Petrosi ini masih belum kemana-mana nih, ketemu di area resistan ya. Doit ini yang terkoreksinya dia udah di bawah 50 retracement. Memang kemarin dia tidak, memang hari ini dia tidak kuat di 38,2 retracement sehingga ada target di 247 teman-teman ya. Nah, untuk MBSS ternyata hari ini semakin jelek ya sinyalnya. Jadi perhatikan aja titik pentingnya 850 ya, kalau jebol maka support berikutnya ada di 770. United Tractor teman-teman juga masih terkoreksi, tapi dia baru di bawah 23,6 retracement, support berikutnya di 22.900. Baik teman-teman, berikutnya adalah sektor konstruksi. Hari ini naik sedikit, ya istilahnya dia kan memang pergerakan tipis-tipis. Hari ini sih naik, namun belum berhasil ngelewatin high-nya kemarin 857, belum. Wika juga sama sih. Wika juga sama, intinya 3 hari naik, jadi men-trigger MA3 ini ya, cross up MA5. PTPP juga, Waskita juga, tapi tipis-tipis semua teman-teman ya. Kalau tipis-tipis seperti ini saya juga nggak akan tertarik, tapi silakan dipantau kalau teman-teman yang suka. Nah, kemudian adalah sektor ini, properti ya. Properti secara umum ini untuk BSDE dia masih belum kuat nih, kembali lagi cari support. Ini Pakuwon juga sama. Ini teman-teman kalau sudah positioning hati-hati aja. Ini barang-barang yang bentuknya turun seperti ini di 50 retracement tuh banyak yang take profit, seperti hari ini untuk Pakuwon. Ya, sama juga, pokoknya semua barang yang turun tuh ambil 50 retracement, di situ banyak sekali orang akan buang barang. Nah, seperti ini masih berlanjut kenaikannya walaupun lanjutannya adalah doji, butuh konfirmasi. Kalau barang-barang turun itu kok waspada aja, kalau dia mau naik nggak usah jauh-jauh take profitnya, teman-teman. Oke, teman-teman. Telkom ya, yang kemarin oke. Hammer dibalas dengan bentuk yang bearish, dibalas dengan bentuk doji. Hari ini malah dojinya itu dikonfirmasi shooting star. 50 retracement udah kelewat, jadi memang ada target dekat 4160. Tapi ini pun juga masih bisa ke bawah lagi, karena memang ada support di bawah di 4020 untuk Telkom. Oke ya, kemudian untuk Indosat masih mencari support, nah kita skip aja. Nah, ini yang bagus berikutnya adalah Excel, teman-teman. Excel masih bagus. Apakah terkait news kemarin yang saya sampaikan? Ya, secara weekly juga bagus, dia resistan ada di 3350. Jadi Excel aja yang bagus kayaknya untuk konstruksi. TBG, TBG juga biasa aja, nggak ada yang menarik. TOWR, semuanya disupport. Kemudian IMAS, IMJS teman-teman ya. IMAS-nya sih nggak kemana-mana, kembali lagi mencari support. Nah, IMJS-nya yang kemarin oke, tapi candle kemarin atau candle Jumat adalah shooting star. Dan hari ini nggak kuat. Jadi sempat sentuh 50 targetnya dia. Jadi teman-teman kalau yang udah positioning di bawah,
Ada targetnya di 50 udah kecapai, take profit, ngambil lagi nanti di bawah. Kalau di bawah dia mantul lagi di area support. Kemudian trio metal, aduh nggak kemana-mana lah. Saya nggak begitu suka pergerakannya, memang masih cenderung melemah. Inco saja yang saat ini sampai 50 dan sudah ada perlawanan. Tins nggak begitu menarik juga. Kemudian MDKA ya ini boleh diperhatikan, dia di 50 retracement. MDKA ini kalau turun naiknya juga cukup kencang lumayan teman-teman ya. Namun hari ini sudah mencoba naik dari 50 retracement. Memang ada target sampai 61 di 3472. Walaupun hari ini nggak sampai ke 61, dia di 50 aja dan di situ dia mantul. Sudah sempat ke 38,2 retracement namun nggak kuat, masih turun. Jadi perhatikan 36 10 50 retracementnya ya. Oke, kemudian sektor yang hari ini oke teman-teman ya. Sektor yang hari ini oke pergerakannya, ini benar-benar lambat sekali internet saya. Juga saham kertas ya. TKI INKP, tetapi sekali lagi ini barang ngepranknya juga cukup sering ya. Naik tapi terus turun. Nah, waspada aja, dia baru sehari naik dari support ya. DSMR kemarin sudah ada ini bukan doji. Sudah turunnya udah mulai melemah. Sementara dipantau-pantau aja dulu karena memang secara bentuk dia juga downtrend. Kalau teman-teman nekat untuk positioning ya harus hati-hati. Saham semen, Indo Semen juga nggak kemana-mana juga, saya skip aja. ASA ya teman-teman, ASA ini masih mencari supportnya. ASA ada target ke 22.220. Kemudian untuk ERA ya, lemah juga ya kenaikannya karena sampai 23,6 balik lagi. Nah, kemudian teman-teman boleh perhatikan SAME ya. Boleh perhatikan SAME karena ini barang sudah ketemu support dan sudah mantul ya. Barang yang naik tidak naik terus, yang turun tidak turun terus. Pak, SAME-nya sampai berapa, Pak? Kira-kira sekarang resistannya di berapa SAME? Ya, kita tengok SAME. SAME udah hampir sampai target di 386 ya. 386 itu adalah targetnya SAME. 386 di sini. Kalau misalkan kuat, cari Fibo yang lebih panjang trennya di sini. Berarti di 414 yang kuning. Ya, ini. Itu adalah SAME. Kemudian EMTK. Barang yang turun tidak turun terus, yang naik tidak naik terus. Itu prinsip saya. EMTK juga sama, udah 4 hari ketemu support 1724 dan hari ini dia mantul teman-teman ya. Target terdekatnya dia di 1890 dulu. Baru kemudian di 2138. Teman-teman berikutnya saham MPPA hari ini menggeliat juga. Kemarin menggeliat dan hari ini masih melanjutkan kenaikannya. Tapi mesti hati-hati, ini downtrend juga ya. Multipolar kemarin saya harap dia lanjut naik, tapi ya hari ini retracement, ini mesti hati-hati juga. LPPF sudah hari keberapa dia? Ada konsol di base. Terus kemarin atau hari bursa kemarin, hari Jumat itu dia cross up MA 35 masih berlanjut naik. Oke, perhatikan boleh diperhatikan, tapi mesti berhati-hati juga teman-teman ya. Saya akan tarik Fibo-nya seperti ini teman-teman. Nah, dia sudah sampai 38,2 retracement. Oke, kemudian grup Lipo yang hari ini bergerak ya. Kemudian LPCK ya, LPCK. Dia sampai 50 retracement, yang kemarinnya dia ada take profit, hari ini digas sih sampai 61, tetapi juga akhirnya masih belum kuat di 50 retracement teman-teman ya. LPKR ya, LPKR nggak begitu menarik, MLPT nggak begitu menarik. Nah, TDL itu sudah sampai di supportnya, tapi dia ada konsolidasi, kita tunggu. Kemudian MMLP juga ada pergerakan, tapi teman-teman mesti berhati-hati, masih cukup downtrend, masih kerasa banget ya. Pakai chart yang lebih pendek aja dulu targetnya. Targetnya ini hanya sampai ke 537. Tapi kalau di sini kita lihat nih, ini banyak sekali dia naik sehari kemudian turun, jadi mesti harus berhati-hati ya. Oke, kemudian Saratoga. Nah, ini Saratoga ini masih belum ada yang menarik ya. Cepin akhirnya dia terkoreksi.
Cepin akhirnya dia terkoreksi ya, supportnya ada di 6.234. Itu adalah 38,2 retracement teman-teman. Kalau besok nggak kuat di bawah 6.225-an, maka target dia ada di 6.050. Cepin untuk Java juga sama, masih melemah. Malindo Fitmail juga sama ya, masih melemah teman-teman. Itu saham-saham ini. Dan kemudian tadi saya sampaikan adalah untuk saham farmasi. Dan kemudian tadi udah saya sampaikan untuk saham farmasi teman-teman, karena terkait COVID yang masih cenderung naik ini. Kita lihat dulu saham KF ini naiknya bener-bener kecil banget ya, sedikit-sedikit seperti itu. Jadi nggak tertarik. INAF juga sama. AGII dia walaupun berada di area support tapi udah cukup lama ya teman-teman. Kita skip aja dulu. Nah untuk IRA teman-teman perhatikan, ini cukup oke. Udah 4 hari konsol di base. Hari ini dia ada pergerakan, tapi teman-teman mesti berhati-hati juga. Ini polanya juga sideways ya. Sideways. Kalau kita lihat dalam area yang cukup panjang, dia tuh ya gerakannya di sini-sini aja teman-teman. Jadi harus waspada, mawas diri kalau memang harus TP ya TP. Nah kemudian Mika teman-teman kemarin kan udah saya bahas ya, sinyalnya konsol naik ini bagus. Kemudian SRAJ ini dia masih belum kuat di atas resistan pertama di 311. Rodia teman-teman boleh perhatikan apakah akan membaik lagi. Kemudian Same sudah tadi, Care teman-teman perhatikan dia yang up lagi, tapi ini jarang saya bahas sih. Nah berikutnya Hill ini malah terkoreksi ya teman-teman. Dia berada di bawah supportnya, support berikutnya ada di 1075 teman-teman. Nah kemudian Siloam ya, Siloam tuh sempat naik dari dasar, kemarin konsolidasi, hari ini mencoba naik lagi tapi belum kuat ya. Mencoba naik lagi tapi belum kuat. Baik teman-teman, itu adalah saham-saham yang biasa saya bahas. Kita coba sekilas tengok saham-saham crispy kemarin teman-teman ya. SMMT hari ini ada apa teman-teman? Oh hari ini RB lagi ya teman-teman. Jadi memang saham yang naiknya kenceng ya teman-teman juga harus waspada. Kalau sudah mulai lewat separuh dari rentang hariannya, mending exit. Kemudian Seger, ARB juga ya, barang-barang yang naiknya kenceng teman-teman harus waspada. Ya ini barang-barang kemarin yang kemarin naiknya gila-gilaan ya. MCAS ya akhirnya dia juga harus retrace. MSKY masih belum sih. Kemudian MSIN, MSI ini masih lanjut ya teman-teman. Ini sekilas saham-saham yang saya bahas kemarin ya. BEPS juga hari ini masih lanjut. TPIA kemarin gimana? TPIA luar biasa teman-teman ya. TPIA luar biasa. Ini barang saya sebut berkali-kali ya. Kemudian sekilas-sekilas saja. Nah teman-teman ada satu saham yang sering saya gunakan. Saat ini saya masih pegang yaitu Jelo. Jelo saya masih pegang. Terus kemudian nah BSML teman-teman ya. BSML lanjut terus ini barang ya. Bener-bener hari ini lanjut untuk BSML. Ini barang masih enak banget dipakai untuk trading teman-teman ya. Bener-bener sangat menghasilkan profit harian. Kemudian adalah ADMR. Jadi teman-teman ingat ya, saya biasanya megang ADMR, BSMR. Nah ini malah hari ini arah ya teman-teman. Jadi dua saham saya, ADMR dan Adaro Mineral dan BSML. Ya, teman-teman saya rasa itu yang bisa saya sampaikan saat ini untuk saham top gainer. Mungkin akan saya bahas besok dan mungkin saya akan bikinkan saham video edukasi untuk besok teman-teman, bukan ulasan saham seperti itu. Baik, demikian dari saya Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.